Halo, salam sehat. Nama saya Angelina Marpaung dari kelas 2A. Apa itu peran? Peran berdasarkan hasil konsorsium ilmu kesehatan tahun 1989 dibagi menjadi berikut. 1. Pemberi ASKEP. Yang kedua, advokat klien. 3. Edukator. 4. Koordinator. 5. Kolaborator. 6. Konsultan. 7. Pembaharu. Yang pertama, peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Pemberi pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditentukan diagnosa keperawatan agar dapat direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar manusia, kemudian dapat dievaluasi tingkat perkembangannya. Perawat juga dapat berperan mempertahankan dan pelindung hak-hak klien, meliputi hak mendapat pelayanan sebaik-baiknya, informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, menentukan nasibnya sendiri, dan hak mendapat ganti rugi atas kelalaian. Yang ketiga, perawat sebagai edukator, yaitu membantu klien atau masyarakat meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala suatu penyakit, dan tindakan yang diberikan sehingga terjadi perubahan perilaku setelah diberikan pendidikan kesehatan. Yang keempat, perawat sebagai koordinator, yaitu dengan mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan dari tim kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah sesuai dengan kebutuhan klien atau masyarakat. Yang kedua, perawat juga mengorganisir seluruh upaya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan puskesmas dalam mencapai tujuan kesehatan melalui kerjasama dengan tim kesehatan lain sehingga tercipta keterpaduan sistem pelayanan kesehatan. Yang kelima, perawat sebagai kolaborator, yaitu perawat bekerja sama melalui tim kesehatan seperti dokter, ahli gizi, fisioterapi dalam upaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang dibutuhkan dengan diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. Yang keenam, perawat sebagai konsultan, yaitu tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan yang tepat untuk diberikan sesuai permintaan klien atau masyarakat terhadap tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Yang ketujuh, perawat sebagai pembaharu, yaitu sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, pembaharuan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan. Adapun fungsi dari perawat, dalam bahasa Indonesia, fungsi adalah kegunaan suatu hal atau berdaya guna, atau juga bisa disebut suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perannya yang dapat berubah sesuai dengan keadaan yang ada. Jenis-jenis fungsi perawat ada 3, independen, dependen, dan interdependen. Fungsi independen yaitu fungsi mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain, melaksanakan tugasnya secara mandiri dengan keputusan sendiri dalam melaksanakan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, fungsi dependen yaitu melaksanakan tugasnya atas pesan atau instruksi sebagai tindakan pelimpan tugas. Hal ini juga biasa dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum. Yang ketiga, fungsi interdependen yaitu dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan yang lain. Juga dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam memberikan pelayanan seperti dalam memberikan ASKEP pada klien yang mempunyai penyakit kompleks. Peran dan fungsi perawat menurut Effendi 1998 yaitu 1. Pelaksana pelayanan keperawatan atau provider of nursing care. 2. Pendidik, health educator. Yang ketiga, pengamat kesehatan, health monitor. Yang keempat, koordinator pelayanan kesehatan, coordinator of service. Yang kelima, pembaharu, inovator. Yang keenam, pengorganisasi pelayanan kesehatan, organisasi. Yang ketujuh, panutan, role model. Yang kedelapan, tempat bertanya, fasilitator. Dan yang kesembilan, pengelola manajer. Yang pertama, pelaksana pelayanan keperawatan, yaitu sebagai peranan utama dari perawat kesehatan masyarakat, yaitu sebagai pelaksana ASKEP kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik yang sehat maupun yang sakit, atau yang mempunyai masalah kesehatan di rumah, puskesmas, panti, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, health educator, memberi pendidikan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik di rumah, puskesmas, dan di masyarakat, secara terorganisir dalam rangka menanamkan perilaku sehat sehingga terjadi perubahan perilaku pada tingkat yang lebih sehat lagi. Yang ketiga, health monitor, melaksanakan monitoring terhadap perubahan yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat di rumah, puskesmas, dan di masyarakat yang mencangkup masalah-masalah kesehatan dan keperawatan yang timbul serta berdampak terhadap status kesehatan melalui kunjungan rumah, pertemuan-pertemuan, observasi, dan pengumpulan data. Yang keempat, koordinator of service,
yaitu mengkoordinir seluruh kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan puskesmas dalam mencapai tujuan kesehatan melalui kerjasama dengan tim kesehatan lainnya, sehingga tercipta keterpaduan dalam sistem pelayanan kesehatan yang dilaksanakan. Pelayanan tidak terpisah-pisah dengan yang lainnya. Yang kelima, inovator. Berperan sebagai agen pembaharu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, terutama dalam merubah perilaku dan pola hidup yang erat kaitannya dengan peningkatan dan pemeliharaan kesehatan. Yang keenam, organisator, yaitu memberikan motivasi dalam rangka meningkatkan keikutsertaan masyarakat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Setiap upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan masyarakat, posyandu, dana sehat, dan lain-lain. Yang ketujuh, role model, yaitu memberi contoh yang baik dalam bidang kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat tentang bagaimana perilaku hidup sehat yang dapat ditiru dan dicontoh oleh masyarakat. Yang kedelapan, fasilitator, yaitu sebagai tempat bertanya oleh masyarakat untuk memecahkan masalah dalam bidang kesehatan keperawatan yang dihadapi sehari-hari, juga dapat membantu memberikan jalan keluar dalam mengatasi masalah kesehatan atau keperawatan yang dihadapi. Dan yang terakhir, manajer, juga dapat mengelola berbagai kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas dan masyarakat sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat.